Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ya. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul dan izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri dulu. Saya Arif Rangga Mulyana, saya adalah salah satu calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Karawang yang berasal dari SMA Negeri 3 Cikampek. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang diambil alih oleh Badan ataupun Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat. Hari ini izinkan saya menyampaikan materi mengenai budaya positif, tapi sebelumnya saya mohon maaf, di sini saya bukan berarti menggurui, saya bukan berarti yang paling tahu mengenai ini, dan yang ingin saya sampaikan adalah sekarang ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu, ingin menyampaikan materi mengenai budaya positif. Nah, ini untuk profil saya, dan yang saya akan sampaikan adalah di modul pembelajaran 1.4 di pendidikan guru penggerak, yaitu mengenai budaya positif. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini ada penggalan dari yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau menyampaikan adalah sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau kita lihat dari ataupun dari kutipan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kita sebagai guru adalah sebagai petani yang datang ke sekolah untuk bercocok tanam, yang dimana yang harus kita hadapi adalah siswa-siswa dari berbagai jenis karakter, berbagai jenis background, dan berbagai jenis sifat. Yang saya paling ingat dulu waktu saya kuliah, saya pernah disampaikan oleh dosen saya bahwa menjadi seorang guru adalah hal yang tidak mudah. Karena apa? Yang kita hadapi itu adalah benda hidup. Di saat kita memiliki sebuah perasaan yang memang tidak baik, dan kita akan meluapkannya kepada siswa kita akan mengeluarkan yang namanya dampak juga yang dikeluarkan oleh siswa kita itu sendiri. Berbeda kalau kita bekerja menghadapi dengan buku-buku yang memang benda mati. Bagaimanapun kita perlakuannya, dia tidak akan melakukan apa-apa. Jadi intinya, seorang guru adalah pekerjaan yang begitu luar biasa beratnya. Karena apa? Karena yang kita hadapi adalah manusia yang memang harus kita bina untuk mencapai sebuah tujuan dari hidupnya. Selanjutnya, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama. Dimulai dari aura positif yang kita sampaikan kepada anak, dimulai dari aura positif yang kita salurkan kepada peserta didik kita, yang dimana aura positif itu akan menciptakan suasana yang positif juga. Nah, dalam kesempatan ini, saya akan mencoba untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan ini sebelumnya, pernah mengalami ini sebelumnya, dan sebelumnya saya akan menampilkan sebuah kasus. Yang pertama adalah Tisna dan Hana dipanggil masuk ke ruang Ibu Dewi. Ibu Dewi itu kepala sekolah. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Ini adalah satu contoh kasus, dan mungkin kita juga pernah merasakan hal ini di sekolah ataupun selama kita mengajar, bahwa akan menghadapi sebuah kasus seperti ini, yang dimana kita akan berhadapan dengan siswa yang memiliki karakter yang berbeda, karakter yang spesial yang harus kita hadapi. Dan yang kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Dan pada saat hadir pun, Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat yang isinya mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu, dan beberapa orang tua murid mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini saya tidak akan menyuruh Bapak Ibu untuk menjawab ataupun untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan ini, tapi kita akan mencoba membahas apa saja yang biasanya kita lakukan untuk menghadapi sebuah permasalahan ini. Di sini saya akan memperkenalkan apa yang dituliskan oleh Diana Gosen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline. Nah, jadi ini hubungannya dengan perlakuan kita terhadap sebuah kasus yang dihadirkan oleh murid. Ya, kalau kita bisa baca, intinya adalah dalam buku yang disampaikan oleh Diana Gosen, terdapat 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan oleh Bapak Ibu di saat kita menghadapi
permasalahan-permasalahan yang sering kita hadapi di sekolah. Ya, yang pertama dalam posisi kontrol itu ada yang namanya tipe penghukum, Bapak Ibu. Ya, tipe penghukum ini mungkin Bapak Ibu pernah melakukannya. Apakah itu adalah tipe Bapak Ibu di saat menghadapi permasalahan? Di sini di contoh permasalahannya adalah kita menghadapi anak yang sering terlambat. Untuk yang pertama, tipe penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid, lebih tinggi lagi, dan guru menerapkan posisi penghukum yang berkata, biasanya tipe-tipe penghukum ini berkata seperti ini, patuhi aturan saya, ya, atau awas, itu sebuah ancaman. Yang kedua biasanya mengeluarkan kata-kata juga, kamu selalu saja salah. Kalau kita menghadapi salah satu contoh yang ada di sini, ini salah satu contohnya adalah kita menghadapi yang namanya Adi yang selalu terlambat sekolah. Yang selanjutnya selalu berkata, selalu pasti kamu selalu yang tersalah di sini, kamu yang paling salah. Ini adalah tipe-tipe penghukum. Dan biasanya penghukum biasanya mengeluarkan nada tinggi untuk menyampaikan sesuatu yang harus disampaikan oleh siswa kepada siswanya itu. Dan di sini ada seperti ini, Bapak Ibu. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu adalah tipe-tipe penghukum dalam 5 posisi kontrol ini. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa hasil yang diungkapkan oleh Diana Goosen di sini adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Biasanya kalau kita melakukan sebuah perlakuan ini, muridnya akan dendam, akan marah walaupun memang tidak diperlihatkan kepada kita. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja dan tulisannya dengan kata-kata yang memang tidak pantas ataupun kata-kata yang dapat meluapkan apa yang dia pikirkan setelah kita mengeluarkan kata-kata sebagai tipe penghukum di sini. Dan biasanya lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itu cara dia untuk meluapkan emosinya. Mudah-mudahan di sekolah kita tidak ada yang seperti ini. Ya, dan tipe-tipe penghukum ini saya tidak akan menyampaikan bahwa ini ada di Bapak Ibu, tidak. Kita sama-sama mengintrospeksi diri saja mengenai 5 kontrol yang ada dalam buku yang ditulis oleh Diana Goosen mengenai bagaimana cara kita untuk menghadapi siswa yang bermasalah. Yang kedua, ada juga tipe yang membuat merasa bersalah. Biasanya kalau tipe yang biasa membuat merasa bersalah, dia mengeluarkan contoh kata seperti ini. Ibu sangat kecewa dengan kamu di saat dia melakukan sebuah kesalahan. Jadi kata-kata itu yang membuat dia merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Ataupun bisa seperti ini, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Itu adalah sebuah kata-kata juga yang biasa dikeluarkan oleh kita kalau kita ada di tipe pembuat merasa bersalah. Dan langsung aja ke hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Karena apa? Karena dalam mindsetnya sudah tertanam bahwa saya adalah orang yang selalu membuat masalah. Nah, selanjutnya, kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan tertahan rapat di dalamnya. Murid akan menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam keadaan guru penghukum. Di sana, murid bisa meluapkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Nah, kalau kita ada di posisi membuat merasa bersalah, ini lebih bahaya Bapak Ibu. Karena apa? Emosi dari siswa itu tidak bisa keluar. Karena apa? Karena dia merasa jadi orang yang gagal, yang selalu membuat Bapak Ibu gurunya menghadapi sebuah masalah. Ini adalah tipe kedua dari 5 posisi kontrol itu. Yang ketiga adalah tipe teman. Nah, ini kebanyakan mungkin kita ada di posisi ini. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang menjalin antar guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang dan mereka akan berkata seperti ini. Ayo, bantulah demi Bapak ya, biasanya. Untuk cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dikala mahasiswa itu menghadapi sebuah ataupun membuat sebuah masalah. Ataupun bisa seperti ini, ayo ingat Bapak
butuh bantu bisa tidak kamu membantu Bapak pada saat ini untuk tidak melakukan sebuah kesalahan. Biasanya tipe-tipe untuk merangkul seperti ini adalah di tipe teman dalam posisi 5 posisi kontrol ini. Dan hasilnya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Tapi biasanya di sini kadangkala murid itu suka melebihi batasnya. Di saat kita sudah merasa dekat dengan guru, dia merasa bebas untuk melakukan apa saja dan berkata apa saja kepada guru. Dan ini yang tidak diharapkan. Karena apa? Ini termasuk dampak positif juga yang tadi membuat merasa senang. Hanya saja sisi negatifnya, murid menjadi bergantung pada guru tersebut karena merasa selalu dibela dan ditutupi. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, si Adi ini yang tadinya bersalah karena dia terlambat, akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Jadi kalau misalkan dalam posisi teman ini, dia akan nurut kepada guru yang memang memposisikan dia sebagai tipe teman di sini. Dia tidak akan mendengar guru-guru yang lain karena dia merasa nyaman dan merasa dilindungi oleh guru tersebut. Dan belum tentu berlaku sama dengan guru yang lain. Jadi dia merasa bahwa dia adalah yang membackup saya di sekolah ini karena dia sudah merasa dekat dengan guru tersebut. Selanjutnya, tipe selanjutnya ada tipe pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang kita awasi. Biasanya kita hanya mengawasi saja. Dan biasanya pertanyaan yang diajukan sebagai seorang pemantau adalah peraturannya apa? Dia hanya mengawasi saja, tidak melakukan apapun. Dan biasanya apa yang telah kamu lakukan? Apa kesalahan yang telah kamu lakukan? Di sini adalah posisi guru sebagai pemantau. Hasilnya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi dikumpulkan dulu datanya. Setelah dia memantau, dia akan mengajukan ataupun melakukan hal yang memang harus dia lakukan dari data-data yang dia punya. Ini adalah tipe dari guru sebagai seorang pemantau. Nah, ini adalah percakapannya. Dan yang terakhir ini adalah tipe manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu dengan murid. Nah, ini yang bisa diharapkan dari apa yang kita sampaikan hari ini. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi, kita sebagai guru di sini adalah tipe seorang manajer yang di mana kita bisa berbuat apapun ke murid itu dengan apa? Dengan perlakuan-perlakuan sebagai seorang manajer di sininya. Selanjutnya, tipe seorang manajer biasanya mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi, yang dia lakukan, dia tahu solusinya apa yang harus dia lakukan juga. Kesalahan apa yang dia lakukan, dia juga mengetahui apa yang akan menjadi solusinya, supaya dia tidak membuat kesalahan tersebut. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi kalau kita posisi kita sebagai manajer, kita itu sudah memiliki keterampilan sebagai seorang teman dan sebagai pemantau. Karena apa? Kita bisa langsung mencarikan solusinya terhadap permasalahan yang dihadapi oleh si siswa itu. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi di sini, di saat kita sebagai seorang manajer, apabila kita menghadapi sebuah permasalahan yang dilakukan oleh seorang murid, kita harus menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Restitusi apa di sini? Kita harus tahu dulu apakah dia sadar akan apa yang dia lakukan. Apakah yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan? Dan kira-kira solusinya kenapa? Solusinya apa yang bisa membuat dia tidak melakukan kesalahan itu? Dan yang paling penting adalah dia ingat dengan kesepakatan atau peraturan yang memang ada di dalam sebuah instansi untuk tidak menjadikan dirinya membuat sebuah kesalahan. Itu yang paling penting dalam posisi manajer ini. Jadi yang pertama, murid itu bisa mengetahui kalau dia berbuat salah dan sadar. Yang kedua, bisa mencari solusi sendiri supaya menyelesaikan masalah itu. Dan yang ketiga adalah dia tahu akan kesepakatan yang telah kita sama-sama sepakati ataupun bisa berupa dalam sebuah peraturan. Nah, Bapak Ibu, itu ada 5 posisi kontrol yang memang kita bisa ataupun biasa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, mungkin kita akan melihat video dari video 5 posisi kontrol ini. Sebentar.
Ya, bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira ada di posisi mana Bapak Ibu di saat ini? Mangga Bapak Ibu untuk menjawab sendiri, untuk merefleksi. Posisi lelah. Setelah ini sama dengan PNM ya, ada pretest dan post-testnya Bapak Ibu. Ikuti jawaban. Yang enggak betulnya banyak berarti nggak boleh keluar ya, gitu ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Semoga apa yang barusan kita lihat bisa menjadi motivasi bagi kita untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Dan terima kasih juga atas perhatian dan waktunya hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa tercapai dalam kegiatan ini. Terima kasih Bapak Ibu. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Arif yang sudah menyampaikan tentang materi posisi 5 posisi kontrol ya bagi seorang guru. Nah, mudah-mudahan kalau misalkan 5 posisi ini diterapkan di sekolah dan benar-benar bisa diimplementasikan oleh semua Bapak Ibu guru, mudah-mudahan semua proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik, terutama dalam menangani permasalahan yang terjadi pada anak apabila anak mendapatkan suatu permasalahan seperti contohnya tadi keterlambatan. Artinya proses penanganannya yang lebih tepat yang membuat anak tidak menjadi merasa bersalah ataupun merasa dihakimi. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita, salah satu guru di SMA Negeri 3 Cikampek. Hari ini saya mendapatkan banyak ilmu dari Pak Arif Rangga Mulyana, calon guru penggerak angkatan 6, tentang 5 tipe pengontrol, posisi kontrol ya. Saya agak lupa tadi ya. Ada 5 tipe posisi kontrol yang baru kali ini saya belajar. Ternyata untuk mengontrol siswa-siswi itu ternyata ada tipe-tipenya. Ternyata selama ini saya salah satu orang guru yang melakukan tipe-tipe yang tadi sudah disebutkan. Ya, ada apa namanya dan lain sebagainya, ada 5 tadi ya. Harapannya kedepannya saya menjadi seorang guru yang lebih baik lagi dan bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah diberikan tadi, terutama menjadi seorang guru yang punya tipe pengontrol sebagai seorang manajer. Terima kasih ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.